Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana walladzi waffaqana lil khairat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-isyafat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kesucian sifatnya, ketinggian kemuliaan sifat Allah menjadikan hamba-hambanya ini hidup bahagia. Akhirnya menjadikan hamba-hambanya ini hidup di dunia maupun di akhirat maupun di kubur. Banyak sekali kesempatan dan peluang dan keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka dengan tingginya sifat Allah ini, Allah ini mulia. Itu orang yang sudah kenal sama Allah langsung merasa percaya diri. Wah, aku bisa hidup di dunia ini. Belum bisa punya istri, belum bisa punya suami ini kayaknya, belum bisa punya anak. Padahal dia tidak punya apa-apa karena tahu bahwa Allah akan mengurus anak, istri, siapapun yang hidup di dunia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menghidupkan. Ya Allah, lepas beban kita ternyata. Nah, ada memang kekuatan. Kita menemukan dalam hidup sekarang ini, kita bisa alhamdulillah setiap minggu, setiap hari ada rezeki yang masuk, ada bala yang diangkat oleh Allah, ada penyakit yang diangkat, sakit jadi sehat, yang begini, yang begitu. Kalau bukan Sang Raja Allah ini, siapa lagi? Itulah jangan kita bingung dengan masa depan. Seperti Allah mengurus kita kemarin, Allah akan mengurus kita pula di masa depan. Tapi orang yang tidak beriman, tidak percaya sama Allah, padahal dilihat ini dunia ini nyata semua, mereka ketakutan terus. Dari tahun ke tahun kisahnya di Indonesia tahun kemarin
sekarang lagi ceritanya itu lagi sama aja dari dulu kayak saya juga. Indonesia apa? Beli beras, simpen lah gula, simpen lah beras, ketakutan dari zaman ke zaman. Yang ini takut begini, yang ini takut begini. La ilaha illallah, inilah fitnah. Bukan kita tak berwaspada, tapi kita tahu benar bagaimana Allah menghidupkan hamba. Allah yang baik untuk semua manusia, nasibnya di tangan Allah. Rugi manusia yang tak kenal sama Allah, ketakutan terus hidup. Jadi hidupnya dari yang kecil sampai besar yang ada takut sama hidup, takut sama harta, takut sama tahta, takut ini cuma menakut-nakuti terus sampai mati, cuma itu saja. Ada kisah dia nyembah Allah, ada kisah ya Allah, ada. Habislah waktu yang lewat itu dengan tipu daya dunia. Nah, Allah ini menjadikan kejadian yang banyak ini dia berluakum ayyukum ahsanu. Allah ini lagi menguji kita semua. Jadi jangan pernah kita mau mendapatkan kepuasan di dunia ini, mau puas punya jabatan, mau puas punya harta, mau puas punya ilmu, tidak bisa. Ini dunia tidak akan memuaskan kita kecuali kita bersyukur. Untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan kejadian dunia ini, kehidupan dunia ini, ada mati, ada hidup. Allah mau menguji kita. Jadi tidak akan bisa mendapatkan kepuasan karena semuanya ini uji. Ini harus ngerti, kita harus sadar, sudah tidak usah lagi kita melihat udah harta langsung lupa diri. Wah, ini ujian. Langsung racunnya langsung keluar. Kalau kita sudah tahu dapat ilmu, wah ini ilmu ujian. Hilang sombong kita, hilang merasa diri hebat, hilang ini. Kenapa? Karena dia tahu ini ujian. Dapat emas, mau dimakannya sudah. Ini ujian. Allah mau mengujian kemana gunanya. Dapat jabatan, begitu juga ini ujian. Allah mau melihat kemana gunanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling pintar berbuat baik. Jadi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di firman-Nya ini Allah menciptakan kejadian ujian untuk melihat siapa paling banyak berbuat baik. Tapi paling pintar berbuat baik, paling bagus amalnya. Banyak yang tidak bagus buat apa? Ada orang istighfar, istighfar setiap hari 10.000 kali. Wah, bagus. Tapi istighfarnya sampai jalan-jalan, boy, mana biasanya nih? Nah, ini tidak bagus, tidak sempurna amalannya. 100 hati-hati. Ini yang Allah mau, bukan banyaknya. Punya duit banyak, tidak berguna, tapi tidak ada manfaatnya. Tapi ada uang sedikit, tapi berguna di tempatnya. Begitu juga ibadah kita. Yang Allah lihat bukan banyaknya. Mungkin saya sholat duha 11 rakaat. Bagaimana sholatnya? Tidak tahu lagi tomaknina. Dinasihati, rukuk, bagi tomaknina, tetap. Mau dibilang sudah luas, orang bilang sudah lihai sholatnya. Jadi agak cepat. Oh, orang beribadah harus nyembah. Allah tidak melihat banyaknya. Tidak tahu Rabbana lakal hamdu yang mana. Allah pemahiman dikasih tahu, tahu beribadah belum mengerti sama pemahiman. Mungkin
mungkin tahu tapi tidak bisa ngamalkan. Sholat sunat juga berdosa kita. Apa gunanya sholat kalau tidak pakai tomak nih? Jadi tidaknya harus pakai tomak. Nah, rukuknya tomak. Semuanya pakai tomak kita. Baru sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau syariatnya kita lakukan. Jadi yang Allah lihat ini bukan banyaknya. Ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Allah paling senang amalan manusia ini dawam terus walaupun sedikit. Salat duha 2 rakaat terus setiap hari. Walaupun sedikit, walaupun cuma 2 rakaat tapi sempurna, rukuknya sempurna. Hatinya juga ikhlas. Yang Allah minta amalan kita itu bagus, bukan banyak. Nah kalau sudah bisa bagus sama banyak, lebih bagus lagi. Sempurna namanya, lebih sempurna lagi. Nah untung Allah ini punya ukuran sendiri untuk memandang amal kita. Itulah satu tasbih, satu bacaan Subhanallah dari orang yang dekat sama Allah. Orang yang memiliki kesempurnaan dan beramal dengan amalan yang sempurna. Diletakkan di dalam satu timbangan ini amalannya. Satu kali membaca Subhanallah dan bacaan tasbih semua penduduk dunia ini, baik itu manusia dan jin, diletakkan dalam satu timbangan, maka beratlah satu timbangan ini sekali saja. Ini banyaknya satu dunia, manusia, jin, semuanya ditimbang. Kalau misalnya tidak sempurna, tidak akan dipandang. Ini tadi karena sempurna, tidak mikir banyak sekali tapi masuk kenal sama Allah. Orang-orang wali-wali Allah ini dia membaca dengan bacaan yang menyambung sama Allah. Satu kali mereka melebihi daripada 1000 kali daripada semua dunia ini kalau mau baca-baca. Itulah ibadahnya orang alim ini lebih baik daripada ibadah orang yang tidak berilmu, yang hatinya tak kenal sama Allah. Lebih baik 1000 tahun dia ibadah 1000 tahun sama orang biasa, orang alim sekali saja. Rakaat, 1 rakaat daripada orang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat daripada orang yang tidak berilmu. Wah, itulah beruntung kalau kita sudah kenal sama Allah. Orang kalau sudah kenal sama Allah sudah beruntung orang yang kenal sama Allah yang menciptakan. Untung saya ini kenal sama Allah yang menciptakan dunia saya. Semua orang yang sudah kenal sama Allah pasti ngomong begitu. Kalau enggak, saya akan ditipu sama dunia ini. Kalau tidak, besok saya meninggal dunia, saya tidak mengerti sama itu. Fitnah dunia ini dahsyat. Oh, cerita terus, ada cerita terus dunia ini. Ini cerita. Tapi orang yang tidak tertipu sama dunia, dia cerita ini tertawa dia. Ini cerita dunia. Apa? Untung saya kenal sama Allah. Saya tahu dengan cerita dulu dunia ini dari mainan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, masuklah kita bulan Syawal, bulan yang mana kita disuruh memberikan maaf sesama kita. Bahkan Ramadan kita ini dibilang diterima sama Allah dan kita dapat keramatnya dahsyat karena Ramadan ini. Orang neraka di neraka bisa pindah tempat ke surga gara-gara berkah bulan Ramadan. Hebat benar bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan ini banyak bisa berubah nasib kita. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita dapat keberuntungan semua. Insya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Keberuntungan dari Sang Raja Allah yang telah membuka
mudah-mudahan kita hari ini sudah bisa memberikan maaf. Memberikan maaf kepada orang-orang yang membolimi kita. Memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ya Habib, itu paman saya, memang paman. Alhamdulillah yang menusuk kami ya Habib. Paman kami inilah yang menjadikan kami terlantar. Paman kami inilah yang memfitnah kehidupan kami. Hancur kami inilah, saudara kami inilah. Rasanya tidak bisa digunakan itu. Mungkin kejadian-kejadian itu tidak bisa dilupakan ya, sulit namanya kejadian. Tapi Rasulullah aja waktu lihat Wahsy ini yang membunuh Hamzah, tidak berani lama-lama dengan Rasulullah. Karena sifatnya manusia ini terkenal, teringat dia inilah yang membunuh pamannya Hamzah, merah Rasulullah. Kenapa dia bilang menunjukkan bahwa Rasulullah ini manusia begitu. Tapi Rasulullah memaafkan Wahsy masuk Islam. Bahkan Wahsy yang membunuh Abdurrahman bin Muljam. Dia membalas, dan sebagai gantinya dia telah membunuh Hamzah. Abdurrahman bin Muljam ini seorang yang mengaku siapa? Intinya begitu. Seseorang daripada pembesar Yahudi yang telah mengaku bahwa dia adalah dibunuh oleh Wahsy. Tapi Rasulullah tetap kalau lihat lama-lama muka Wahsy tidak sanggup manusia. Nah kita juga ada kejadian-kejadian tidak bisa kita lupakan ya. Tapi jangan dendam, maafkan. Kalau tidak lupa biasa saja, jadikan hikmah. Jadikan kejadian itu adalah satu hikmah, satu pelajaran. Karena ini punya mainan. Allah juga yang izinkan kejadian itu terjadi, mungkin ada hikmahnya untuk diri kita. Karena sekarang kita dapatkan apapun yang terjadi dari kejadian kehidupan yang didapatkan oleh manusia gara-gara masa lalu. Kalau tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Gara-gara ada masa lalu yang kejadiannya, akhirnya hati kita peka, akhirnya kita pinta, akhirnya ini dan itu kita dapatkan berkat kita melewati masa lalu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad membawa satu rumus. Ini rumus yang bawa ini rumus yang mengamalkannya langsung terlepas. Banyak orang yang menginginkan hajatnya mudah kabul. Subhanallah, pas dia bisa memaafkan orang dikabulkan sama Allah. Pintu rezeki yang tertutup, pintu kebaikan yang tertutup, pintu jodoh yang tertutup. Kira-kira dia bisa memaafkan. Buat apa saya dendam, buat apa saya sakit hati. Uang penyakit ini sampah, ini penyakit. Uang, tidak ada lagi dendam. Ingat masa lalu, tapi sebagai ilmu, mana saya menjadi ilmu dan mengangkat derajatnya. Bukan untuk dia sakit, tidak sakit. Memang harus dilewati. Sama acil pun tidak sakit hati lagi. Ini memang harus dilewati. Biasanya Allah sekarang mau menguji saya, bisakah saya memberikan maaf? Kalau saya tidak bisa memberikan maaf, ini tanda saya punya penyakit. Inilah yang menghalangi menutup pintu rezeki. Inilah yang menutup pintu kebaikan. Inilah yang menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sudah membuka pintu maaf, kita maafkan. Walaupun kita tidak berbicara sama orang tersebut, tapi kita sudah memaafkan. Rasulullah pernah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, "Atuhibbuna ka'abi Dhamdham?" Kata Rasulullah, "Pengenkah kalian seperti Abi Dhamdham?" Siapa Abu Dhamdham itu ya Rasulullah? Seseorang sahabat yang tidak asbah, kalau sudah masuk di pagi hari dia berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang, maafkanlah
dosa orang-orang yang memberi aku ya Allah. Setiap pagi doa ini amalannya jadi terwirit. Dan satu sahabat juga kata Rasulullah bilang, nanti ada penduduk surga mau datang ke tempat kita ini. Ya Rasulullah, iya. Orang yang akan tinggal di surga ya Allah. Cina ini semuanya mengincar, tak tahu anak muda. Iya anak muda. Amalan apa yang kau amalkan? Kenapa kami ini mendengar dari Muhammad memuji kau terus dari amalan tidak ada yang besar. Kalian lebih banyak, amalan kalian lebih hebat. Cuma aku ini tidak pernah tidur kecuali aku meminta kepada Allah, ya Allah, bukanlah dosa Allah yang telah memberi aku, yang membicarakan aku, yang benci dengan aku. Ampun dosa saya. Itu saja amalan. Gara-gara itu bukan dapat rumah lagi, dapat mobil, dapat surga. Siapa bisa beli surga? Luasnya paling kecil 7.000 tahun. Sepandang mata hadiah besar. Itu yang paling rendah. Apalagi orang-orang seperti ini biasanya dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, orang mau sibuk-sibuk ngambil yang lain terserah. Orang mau sibuk-sibuk sama permainan-mainan dunia ini, fulan dapat duit, fulan dapat kerjaan, fulan dapat fulan begini. Sudah kita lama di dunia, jalan masing-masing punya rezeki, kita syukuri. Kalau kita jadi orang miskin, untung atau tidak jadi orang miskin? Untung kalau menjadi orang miskin yang sabar. Untung dan bahagia itu keuntungan besar. Jadi orang dulu itu antara dua ini. Kalau dia minta ya orang, kalau aku miskin, jadikanlah orang miskin yang sabar. Kalau aku kaya, jadikanlah orang kaya yang bersyukur. Ini untung besar sebenarnya. Begitu juga anak kita, antara dua hidup di dunia yang pilih. Kalau kau miskin, jadilah orang miskin yang sabar. Jangan takut, itu untung masalahnya. Orang banyak ketakutan, jadi orang miskin. Kalau jadi orang miskin yang sabar, melihat miskin ini nyaman, malah takut jadi orang kaya. Begitu juga kalau jadi orang kaya yang bersyukur, nyaman, bisa ngomong, bisa ngomong. Jadi hidup ini tidak ada yang ditakuti lagi sudah. Kalau kena musibah, minta yang orang yang dapat musibah yang sabar, nyaman. Tapi kalau jadi orang miskin tidak sabar, kamu terus ngomel, aku bingung ini, semua jadi bingung. Jadi orang kaya tidak bersyukur, kesusahanmu, ya ampun ini begini, ketakutan. Sampai dikatakan di kitab Al-Hikam ini, ma maksudkan al-san mudullun illa ala bidril bawah. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit sifat tamak atau keragusan. Sampai dibilang orang-orang yang banyak mendapatkan kehinaan di dalam hidup adalah orang yang tamak dan ragus, tidak bersyukur sama Allah. Hina adanya hidup di dunia ini. Mau punya kekayaan seperti apa kalau sudah rakus, jadi hina. Karena akan muncul sifat-sifat yang hina dan kehinaan ketika rakus. Wahai hamba Allah, yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu ada yang kita takuti lagi di dunia. Jangan lagi hidup sudah lama di dunia ini, masih ketakutan ini apa yang Allah berikan syukur ini. Mau dikasih miskin, minta jadi orang yang sadar. Ini untung masalahnya, karena kita memandang dan orang banyak memandang hidup ini pakai nafsu, jadi mintanya duit terus. Kalau tak ada duit, tak mau. Ada duitnya dulu. Nah, hina kita belum tahu yang mana untung. Tapi orang yang sudah bekerja
di atas air. Orang bisa terbang, itu bisa kerabat, bisa istri terus. Orang kafir banyak itu bisa juga. Oh itu kan kalau ngomong tepat semua, muncul semua. Oh iya, kerabat mungkin istri terus. Nggak usah kita cari itu, ada yang lebih dari itu. Apa itu? Fulan kenapa? Dulu sekarang sabar. Nah ini keramat besar. Biar keramat besar. Kemarin berkat sabar inilah. Sekarang kita di rumah tak tenang aja, ada ribut-ribut. Kenapa? Ada sabar sudah. Keramat besar. Ada orang punya harta, bisa di rumah berantem. Inilah punya keramat. Nah ini keramat, sabar ini keramat. Untuk alhamdulillah, kenapa? Anak tak takut lagi sudah, mau apa-apa jadi terserah sudah. Bukan terserah, pasrah. Untung semua, bagaimana udah mau bilang tidak ada yang untung. Miskin untung, kaya untung, yang penting ada sabar, ada syukur. Dunia ini banyak untungnya. Nah, yang sudah dapat kemustikan, berkeramat dia namanya sudah bilang untung, tapi kalau sudah bilang dunia sempit, kejam, dunia ini kejam, sempit, api semuanya. Kenapa? Yang tak lihat rahmat Allah di dunia ini. Padahal Allah yang punya dunia ini menguasai dunia sejagat raya dengan rahmatnya Allah, hambur-hambur terus. Maha penyayang, maha sifatnya, maha pemberi. Kok bisa dapat pemberian Allah? Ternyata orang ini belum menyembah Allah. Yang ada muncul dirinya nafsu. Akhirnya mana hambanya? Tak ada hambanya. Yang ada nafsunya bukan hambanya. Hambanya tak ada. Nah ini dunia dahsyat. Setiap hari menekan orang-orang yang lemah. Siapa yang lemah ini? Tidak sabar. Itulah kalau kita tidak sabar, tidak punya ilmu. Gara-gara tidak punya ilmu, tidak tahu apa yang harus jadi pegangan itu. Tidak punya sabar, lemah kita. Dunia ini kejam sama orang-orang lemah. Ditekannya orang-orang yang lemah-lemah. Seperti kita melihat ada orang yang kejam, menekan, menyambut. Begitu juga dunia ini. Oh, ditekannya. Akhirnya yang tinggal di dunia seperti orang kesusahan. Padahal kambing saja bisa hidup, padahal semut saja bisa hidup, kok dia tidak bisa hidup? Kambing gemuk, lucu-lucu kambing, sampai kadang-kadang kita mau nyembelihnya di hari raya Idul Adha, sayang, saking lucunya kambing. Ini semuanya gara-gara tidak ada ilmu. Dan ilmu kita tidak amal. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad, itu semuanya kita. Kalau orang yang kenal sama Allah, sudah menuntut ilmu, dapat petunjuk, dapat hidayah. Dan petunjuk itu hidayah. Nah, langsung ngomong untuk saya kenal sama Allah. Kalau tidak ditipu sama lu, ditipu. Lain punya kita. Dunia ini kejam. Kalau kita tidak punya kekuatan apa? Sabar. Kekuatan apa? Kekuatan iman, tahu sama Allah, yakin sama Allah. Kekuatan syukur. Oh, habis kita dipinjak oleh dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hari ini jangan keluar bulan Syawal kecuali sudah saling maafkan sesama kita, khususnya di keluarga kita, di persahabatan kita, sesama tetangga, sesama keluarga. Orang tidak maafin kita tidak apa-apa, sudah kita maaf. Inilah yang akan membuka nasib kita, hidup baru. Lihat saja kalau kita sudah setiap hari bisa maafkan orang, dan kalau bisa jadikan amalan kita, militan kita bagi-bagi seperti Abu Dhamdam tadi. Abu Dhamdam bagi-bagi sudah berdoa minta dimaafkan semua orang yang boleh bilang.
Ini butuh orang yang kenal sama Allah, butuh orang yang bersih hatinya. Dan kebersihan hati inilah yang akan menjadikan amal kita beda. 2 rakaat kita beda di pandangan Allah. Kenapa? Hatinya bersih, tidak ada beban sama orang juga. Padahal ini mainan itu, kenapa saya mau meletakkan di hati? Allah juga yang mengizinkan kejadian ini terjadi, mungkin ada hikmah. Ulun maafkan ya Allah, maafkan semua. Maafkan semua orang yang mau menyebutkan namanya satu-satu, dan sambut semua orang yang mendolimi saya ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Sudah sibuk sama kerjaan kita. Jangan sibuk sama kerjaan orang. Jangan ngurusin orang dan berduit banyak. Kenapa sudah bisa? Masing-masing punya bagian. Tidak bisa dipaksakan. Ada yang dapat jadi pegawai negeri, ada yang berdagang, ada yang di masjid. Semuanya ada bagi. Tidak bisa kita mau sini ke sana mau semuanya. Melihat orang buka restoran, mau buka restoran juga. Melihat orang buka handphone, mau buka handphone. Padahal sudah ada duit, sudah ada rezeki, sudah kerja, mau lagi. Nah, rezeki orang kita mau buka ini, mau semuanya. Innalillah. Kecuali memang Allah kasih jalan, kita sudah sepertinya ini bagus. Diberikan Allah jalan. Dan diberikan, jangan kita protes. Masing-masing ada bagian dari Allah yang bisa dipaksakan. Ada batas semua. Kita disuruh semangat, kita disuruh berjuang, tapi tidak boleh memaksakan diri berjuang. Nah, ada gunanya. Tapi kalau kita berjuang, nanti kita berjalan. Kita sekarang ini bisa hidup semua. Tangan yang bisa bergerak. Kalau kita lihat sebabnya, ya Allah, berapa juta saraf. Kita tidak bisa gerakkan syaraf itu, tapi Allah lah yang menggerakkan. Tidak sanggup kita hidup ini sebenarnya. Itulah orang-orang yang kenal sama Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Udah jalan hidup. Nyaman kita. Jangan hidup orang-orang yang menjalani dengan Allah. Bahagia benar orang sudah kenal sama Allah. Tidak ada yang beban. Nah, dari bulan semuanya datang, nah, ada yang rasa sedikit pun tidak akan nyasar rezeki kita, sedikit pun tidak akan nyasar kebaikan apapun, tidak akan nyasar, pasti sampai ke tempat bermudahan. Hari ini kita sudah bisa memaafkan orang, jangan sampai tahun depan belum tentu, besok datangnya tahun ini ada yang meninggal dunia, alhamdulillah billahi, mudah panjang semuanya kita. Ya, panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, tidak merepoti orang, dan kita sehat, boleh bagi kita sehat, Allah. Rezeki kita bagus, mudah-mudahan insyaAllah. Nah, tahun ini kita beri maaf. Ya, kita lihat 1 tahun ini hidup kita nyaman, insyaAllah. Karena sudah bisa memberikan maaf. Malam-malam mau tidur Al-Fatihah. Saya baca 1 kali Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah memaafkan semua dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan juga orang-orang yang di sekitar saya, keluarga saya, orang tua saya, dan juga orang-orang yang boleh saya. Masuk ke Al-Fatihah. Begitu juga pagi-pagi dengan niat bahwa Allah mengampunkan dosa para muslimin dan muslimat yang meninggal dan yang hidup, guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, keluarga besar kami, dan orang yang memboleh kita. Jadi kenapa satu ini? Memang amalannya sekali, kita tidak bisa mengamalkan ini kecuali orang yang hatinya bersih. Satu amalan ini bisa lebih daripada amalan yang banyak-banyak. Dan Allah untuk dosa-dosa. Ya Allah, amin. Ya Allah, irhamna wal faqirin wal muslimin. Allahumma ya rabbal haqqi wa ya iman. Rabbi hadana Allah jahil bariyah. Sallallahu alaihi wasallam.